Hola Mina! Selama ini kita selalu berasumsi bahwa ayah kandung Asta adalah seorang iblis. Lebih tepatnya adalah Astaroth, iblis waktu yang pernah menjadi bagian dari 3 penguasa dunia bawah. Tapi bagaimana jika ternyata asumsi itu salah besar? Dan bagaimana jika ternyata Asta sebenarnya tidak memiliki ayah? Jika iya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Disclaimer, pembahasan dalam video ini hanya bersifat teori fiksi yang berfokus pada cerita dan karakter dalam manga Black Clover. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau mengaitkan konsep-konsep dalam cerita ini dengan ajaran agama apapun, termasuk Islam dan Kristen. Segala bentuk spekulasi terkait mujizat, penciptaan, atau konsep kemustahilan hanyalah untuk kepentingan narasi fiksi dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung keyakinan atau prinsip agama manapun. Terima kasih atas pengertiannya. Bagaimana jika Asta sebenarnya tidak memiliki ayah? Mungkin pertanyaan ini terdengar sangat tidak masuk akal, baik di dunia nyata maupun dalam dunia fiksi seperti manga sekalipun. Pasalnya, setiap makhluk, terutama manusia, pasti memiliki orang tua yang terdiri dari seorang ayah dan ibu. Tapi kemustahilan seperti itu bisa saja terjadi, karena apa yang tampak mustahil adalah ranah sang pencipta dan bukan ranah dari ciptaannya. Tapi, bagaimana jika kehadiran Asta di dunia ini dengan segala keunikannya adalah sebuah mukjizat yang jauh lebih besar daripada sekedar keterlibatan iblis? Asta dilahirkan tanpa sihir di dunia yang segalanya menggunakan sihir, sesuatu yang hampir mustahil terjadi di dunia sihir. Tapi bagaimana jika kemustahilan itu bukanlah sebuah kebetulan? Asta memang diciptakan tanpa ayah dan tanpa sihir untuk menjadikannya sosok yang berbeda dari semua manusia lain di dunia Black Clover. Dalam banyak cerita fiksi, karakter utama yang lahir tanpa ayah atau dalam keadaan mustahil seringkali dianggap sebagai titisan kekuatan besar atau sosok terpilih. Jika demikian, mungkin saja Asta adalah sosok terpilih yang diciptakan bukan oleh manusia, melainkan oleh Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat kembali sosok Lichita, ibu Asta. Lichita adalah sosok yang sangat unik dan misterius. Dia adalah seorang wanita yang dikaruniai kekuatan untuk menyerap mana dan energi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Bayangkan, jika Lichita ternyata bukan sekedar seorang wanita biasa, melainkan sosok terpilih, rahim suci yang diberkati oleh Tuhan untuk melahirkan seorang anak tanpa keterlibatan laki-laki. Jika kita menghubungkannya dengan kisah Maryam dan Isa dalam kepercayaan Islam dan Bunda Maria dan Yesus dalam kepercayaan Kristen, maka posisi Lichita akan sangat mirip dengan Maryam atau Bunda Maria itu, seorang ibu yang melahirkan seorang anak istimewa tanpa adanya ayah biologis. Kisah Maryam dan Isa sendiri adalah sebuah cerita yang sangat mendalam. Maryam, seorang wanita suci yang terpilih oleh Tuhan, melahirkan Isa tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Saat dia mengandung, Maryam dihadapkan pada tuduhan masyarakat yang meragukan kesuciannya. Tapi Tuhan menguatkan Maryam dengan memberikan tanda berupa bayi Isa yang sudah bisa berbicara sejak dalam buayan. Dan itu membuktikan bahwa kelahirannya adalah mukjizat dari Tuhan. Bisa dikatakan, Lichita pun mengalami hal serupa. Dia menjadi wanita yang terisolasi, dijauhi, dan dibenci oleh penduduk karena kekuatannya yang berbahaya. Bisa jadi itu adalah bentuk ujian dari Tuhan sebelum akhirnya dia diberkati dengan seorang anak yang istimewa, yaitu Asta. Dalam konteks ini, Asta akan menjadi sosok Isa atau Yesus versi dunia Black Clover. Jika Isa dan Yesus diutus sebagai nabi dan juru selamat untuk menyebarkan pesan kasih sayang dan keadilan, maka Asta adalah sosok tanpa mana yang dipilih untuk menentang dunia sihir yang dipenuhi ketidakadilan. Tujuannya sama, semuanya untuk kebaikan. Asta yang tidak memiliki mana justru menjadi perwujudan dari kekuatan ilahi yang tidak bergantung pada kekuatan duniawi. Dengan anti sihir yang dimilikinya, Asta menjadi simbol dari kekuatan yang berasal dari luar dunia sihir. Sebuah kekuatan yang mungkin saja adalah berkah dari Tuhan itu sendiri. Tapi di sisi lain, kita pun harus melihat peran Lucius sebagai sosok yang sangat mirip dengan Dajjal atau Antikristus. Lucius Socrates mengklaim dirinya sebagai penyelamat dunia dengan ideologi kedamaian
absolut. Caranya sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Isa atau Yesus. Jika Isa atau Yesus menunjukkan jalan kasih dan pengorbanan, Lucius justru memaksakan kedamaian melalui kendali mutlak dan pengorbanan jiwa-jiwa yang tidak berdosa. Dia menggunakan kekuatan iblis untuk menghidupkan kembali orang mati dan menjadikan mereka pasukan abadi di bawah kekuasaannya. Dia pun akan menciptakan ilusi dunia baru yang penuh dengan kedamaian, tapi sebenarnya penuh dengan penindasan. Dalam kepercayaan Islam dan Kristen, hal yang sama dilakukan oleh Dajjal atau Antikristus. Dia berbuat seolah-olah demi kebaikan, tapi dia justru menyesatkan umat manusia. Sosok Dajjal atau Antikristus adalah pemimpin karismatik yang menipu umat manusia dengan janji kedamaian dan kemakmuran, padahal dia sebenarnya adalah sumber kehancuran itu sendiri. Dajjal atau Antikristus dikatakan akan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti menghidupkan kembali orang mati dan menipu manusia dengan ilusi keabadian. Lucius bisa juga menghidupkan kembali orang yang mati, ditambah dengan kemampuannya mengendalikan waktu. Dia berusaha menghapuskan kematian itu sendiri, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dia memposisikan dirinya sebagai juru selamat palsu yang mengklaim dirinya sebagai penyelamat dunia, tapi sebenarnya dia adalah penguasa kejam yang haus kekuasaan. Jika seperti itu, maka keberadaan Asta sebagai sosok tanpa ayah bisa jadi adalah sebuah kontradiksi langsung terhadap Lucius. Jika Lucius adalah sosok Dajjal atau Antikristus yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan palsu, maka Asta adalah Isa atau Yesus yang sejati, sang anak suci yang lahir tanpa ayah, di mana keberadaannya adalah tanda kekuasaan Tuhan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, jika asumsi ini benar, maka Licita sebelumnya benar-benar dihina dan dipandang rendah oleh masyarakat karena melahirkan anak tanpa ayah. Tapi seperti Maryam, dia tahu bahwa anaknya adalah anugerah dari Tuhan, seorang penyelamat sejati yang akan menentang sosok kejam yang mengklaim dirinya sebagai dewa. Dengan kata lain, Black Clover mungkin saja sedang membangun narasi besar antara cahaya dan kegelapan, antara sosok Isa yaitu Asta dan Dajjal yaitu Lucius, antara rahim suci yaitu Licita dan rahim kegelapan yaitu iblis. Dan jika benar seperti itu, maka pertarungan antara Asta dan Lucius bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan, tapi juga perebutan kendali atas dunia sihir. Apakah akan dikuasai oleh kebenaran ilahi atau ditelan oleh kekuasaan iblis? Tapi pada akhirnya, sosok Asta akan mengakhiri Lucius di hari penghakiman, sama seperti sosok Isa yang akan mengakhiri Dajjal di hari akhir. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.